Entah kamu setuju dengan kata saya atau tidak, tapi ini hanya menurut saya. Dari kemarin saat Iran mulai serang Israel, ya saya senang karena karena Israel diserang dan Israel dibom. Tapi yang saya tidak senang itu Iran yang buatnya. Kenapa? Kalau misalkan negara lain mungkin ya, tapi karena Iran itu kayak saya kurang percaya dari mereka. Dari mereka mulai serang Israel tidak ada kabar pun tentang Gaza. Semua sosial media hanya berbicara tentang Iran dan tentang. Aku belum tahu kalau saya salah paham dan semoga saya salah paham karena banyak dari negara-negara Eropa yang di luar mereka sangat dukung untuk membangunkan atau berdiri negara yang namanya Palestina untuk bisa kami selesaikan semua perang ini dan habiskan semua udara yang lagi dihancurkan saat ini. Tapi kemarin ada Presiden Indonesia yang namanya Prabowo, gak tahu dia dukung Israel atau gimana? Dia mau bantu Israel atau saya salah paham? Seharusnya kan Indonesia negara Muslim, kami negara Muslim, seharusnya kami saudara, atau dia mau gimana Prabowo bersama Israel? Atau mungkin karena memanfaatkan politik jadi bodo amat untuk Palestina, atau aku kurang mengerti. Tolong tulis di komentar apa menurut dia, atau gimana dia lagi pikiran dia di mana, atau mungkin saya salah paham. Tulis di komentar guys. Banyak yang berbicara tentang gencatan senjata di Gaza dan ada beberapa update terakhir Witkoff sudah membuat beberapa aturan dan beberapa syarat untuk bisa dapat gencatan senjata selama 60 hari. Tapi dan Israel sudah setuju dan pasti harus setuju karena semua aturan dan semua syarat semuanya melayani Israel semua. Jadi mereka bisa kabambun dan dimanapun bisa mereka bom. Walaupun ada gencatan senjata mereka bisa bom dan mereka yang harus atur bantuan. Jadi bisa mereka hari ini masukin bantuan, besok tidak mau masukin bantuan karena aturannya di tangan mereka. Dan setelah 60 hari ini, setelah mereka ambil tahanan mereka, mereka akan lanjut perang lagi. Jadi mereka akan diskusi, mereka bilang gitu, di 60 hari kami akan diskusi tentang gencatan senjata selamanya. Tapi kalau misalkan tidak ada persetujuan, tidak ada, kami nggak sampai ke apa maksud saya, kalau ada syarat-syarat yang Israel tidak mau dan tidak ada gencatan senjata selamanya, mereka tidak setuju, mereka balik lagi ke perang dan mereka akan bom di mana bom terus di Gaza sampai tahanan mereka habis. Karena setiap mereka mau dapat gencatan senjata hanya sementara, mereka ambil tahanan sampai tahanan mereka habis di Gaza. Habis itu mereka bom terus di mana bom, karena kami sudah tidak punya tahanan. Mereka sekarang bilang kami sudah setuju tentang gencatan senjata 60 hari. Mari kami lihat kementerian yang warnanya hijau mau setuju tidak. Pasti tidak akan setuju karena mereka tidak ada syarat pun yang melayani kami. Hanya 60 hari kami mau nafas, habis itu kami akan mati lagi, kami akan syahid lagi. Bagaimana ini? Ini tidak adil. Dunia ini juga tidak adil, wallahi. Ini tentang gencatan senjata dan update terakhir tentang Gaza. Terima kasih. Guys, ini pertama kali diusir, tapi kami senang. Entah kenapa, tapi senang aja. Diusir dari rumah. Ini di sana ibu dan ayah dan segalanya, mereka di sana. Diusir tapi senang. Ini lagi Zaid bersama Hamud. Diusir dari rumah. Mungkin besok kami balik lagi atau lusa, belum tahu. Yang penting kami senang walaupun diusir, entah kenapa. Ya, semoga senyumnya terus menerus tetap di wajah kami. Assalamualaikum. Kemarin saya dibuat video senang padahal kami diusir. Hari ini benar-benar diusir guys. Lihat, aku pindah semua rumah, mau tinggalkan rumah ini
mau pergi ke rumah yang lain. Ini semua barang kami, semuanya karena lagi bahaya benar di sini. Ya, tidak ada orang sama sekali. Hanya saya bersama Zaid. By the way, tidak ada internet di seluruh Gaza. Tidak ada internet di seluruh Gaza, makanya saya tidak aktif di EG karena tidak ada internet. Kalian dengar suara tembakan tidak? Kenapa Zaid Walid? Bahaya benar. Hari ini saya kecewa, enggak senang. Salah satu yang terjadi kemarin, tadi malam terjadi salah satu bom, lihat kehancurannya. Ini rumah yang dihancurkan tadi malam. Keluarga Hamada sampai ratusan dari rumah kami, banyak yang dari rumah yang dihancur, jalan rusak. Lihat ini batu-batu. Ini tadi malam kehancurannya. 2 lantai, lantai 3 sama lantai 2. 2 lantai dihancur oleh Zionis. Ini baru tadi malam. Alhamdulillah, keluarga aman, semuanya sehat. Aku nggak tinggal di sini, aku tidak tinggal di sini, tapi aku hanya datang untuk melihat keadaan rumah kami. Alhamdulillah masih berdiri, belum dibom. Sekarang mau pulang lagi karena lagi bahaya di sini. Ini keadaan terakhir tentang daerah Tufah. Entah kamu setuju dengan kata saya atau tidak, tapi ini hanya menurut saya. Dari kemarin saat Iran mulai serang Israel, ya saya senang karena Israel diserang dan Israel dibom. Tapi yang saya tidak senang itu Iran yang buatnya. Kenapa? Kalau misalkan negara lain mungkin ya, tapi karena Iran itu kayak saya kurang percaya dari mereka. Dari mereka mulai serang Israel tidak ada kabar pun tentang Gaza. Semua sosial media hanya berbicara tentang Iran dan tentang Israel. Bagaimana tentang Gaza? Kami setiap hari ada ratusan yang meninggal. Tidak ada yang berbicara. Kami meninggal dengan diam. Semuanya tentang Iran dan Israel. Hari ini Iran membuat kecelakaan, bukan kecelakaan, mereka membuat gencatan senjata selamanya. Iran bersama Israel. Oke, mereka enggak bawa nama kami. Mereka enggak berbicara tentang kami sama sekali. Kami tinggal sendiri. Jadi dari sekarang kami mau mulai meninggal tapi di depan mata dunia. Kemarin kami meninggal hanya diam. Hari ini insya Allah kami akan mati dan syahid dengan depan mata dunia. Aku dari lama, dari saat Iran mulai serang Israel, aku nggak upload sama sekali di IG dan di sosial media saya. Kenapa? Karena saya tahu ini tidak ada hubungannya sama Gaza. Mereka untuk diri mereka, kayak setiap orang, bukan setiap orang, tapi khususnya Iran. Kayak mereka hanya fokus tentang diri aja, mereka nggak peduli sama kami. Padahal ada hubungan yang paham kementerian yang warnanya hijau punya kami, pasti mereka tahu apa ada hubungan atau tidak. Jadi kencatan senjata mulai di Iran, tapi di Gaza kami insya Allah akan meninggal di depan mata kalian. Sekarang bisa kalian dengar kabar-kabar tentang Gaza dengan jelas di sosial media, dan karena yang Iran buatnya kemarin itu menurut saya semuanya representasi aja, semuanya komedi aja. Mereka diatur semuanya mereka ada bersetujuan. Kami mau hancurkan ini, kalian hancurkan ini. Itu menurut saya. Mungkin kalian tidak setuju, tapi menurut saya kayak gini. Gaza saat ini sendirian. Sampai kapan keadaan ini yang di Gaza? Sampai kapan kami dapat kehilangan banyak dari keluarga, kehilangan banyak dari saudara, kehilangan banyak dari teman. Kemarin saya udah kehilangan salah satu teman yang dekat, namanya musician. Di kalian doakan untuk dia dan Al-Fatihah buat dia. Tapi kayak dia tahu dia mau pergi. Kemarin pas berbicara bersama dia berbicaraan dia kayak orang yang mau hilang dari kami. Kami bilang, kenapa kamu berbicara gitu? Dia nggak ada alasan, tambah alasan, dia hanya senyum. Tapi itu sangat menyakiti hati yang terjadi sama kami. Itu sampai kapan kami akan kehilangan
Wallahi kemarin aku nggak upload video karena nggak sempat bisa berbicara. Nangis terus, doakan, salat untuk dia, doa untuk dia. Kehilangan itu terlalu berat. Kalau kalian punya teman, kalau kalian punya masih punya orang tua, kalian dekati sama mereka. Kalian berbicara baik dengan mereka. Belum tentu dia besok masih hidup. Itu keadaan kami di Gaza. Itu yang kami hadapi setiap hari di Gaza.